Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan kepanikan yang terjadi di ibu kota bunga. Para penduduk yang tak bisa melihat Kyoshiro dan Komurasaki masih lari menjauh. Lalu orang-orang yang berada di depan memberikan penjelasan. Hei, kalian tak perlu lari, tetaplah di sini. Sepertinya naga itu bukanlah Kaido. Orang-orang yang lari pun jadi bingung. Mereka berkata, apa? Berarti ada dua naga. Apa maksudnya ini? Selanjutnya, Shin menunjukkan orang-orang yang ada di barisan depan. Mereka meminta penjelasan kepada Komurasaki dan Kyoshiro mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum mereka berdua bicara, ada sosok bayangan lain dari balik asap yang bicara lebih dulu. Bila dibandingkan dengan kita, kalian berdua sangat terkenal ya. Entah orang-orang masih mengingat kami atau tidak. Nah, ternyata yang muncul dari balik asap itu adalah Kinemon. Hal itu membuat orang-orang sangat terkejut karena menurut mereka Kinemon sudah mati pada peristiwa terbakarnya Kastil Oden 20 tahun yang lalu. Ya, sebenarnya bukan hanya rakyat Wano saja yang terkejut. Mimin juga terkejut dengan kemunculan Kinemon di chapter ini, karena kan di chapter lalu dia belum sadarkan diri. Oke, selanjutnya para penduduk masih belum percaya. Mereka pun berkata bahwa ini hanyalah mimpi. Dan yang lebih tidak percaya lagi mengatakan bahwa mereka sudah ada di alam akhirat, sehingga bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah mati itu. Tapi terlepas dari mimpi atau bukan dan mereka sudah mati atau belum, ini adalah hal yang sangat besar dan harus segera disiarkan ke seluruh penjuru negeri Wano. Beberapa penduduk pun berlarian untuk menyiapkan acara live ke seluruh penjuru negeri. Lalu secara bertahap para penduduk bisa melihat munculnya para pahlawan negeri ini yang mereka kenal dengan Akazaya Nine. Di sini kita bisa melihat Kawamatsu, Inuarashi, Raizo, Shinobu, Nekomamushi dan juga Okiku. Ya, di sini Okiku juga sudah muncul ya, tapi dia terlihat belum bisa berjalan sendiri. Nekomamushi pun membantunya berjalan. Selanjutnya, orang-orang yang menyaksikan peristiwa ucapan Toki 20 tahun yang lalu jadi mengingatnya dan mereka berkata, itu artinya perkataan Nyonya Toki 20 tahun yang lalu benar-benar terjadi. Iya, lanjut lagi, acara siaran live pun segera berlangsung. Kita diperlihatkan keadaan di wilayah-wilayah Wano yang lain. Pertama di Ringo, orang-orang antusias menonton layar besar walaupun di tengah dinginnya salju. Lalu yang kedua di Hakumai, para penduduk di sana penasaran apakah siaran langsung ini berkaitan dengan gempa yang baru mereka rasakan. Lanjut lagi ke wilayah Kibi. Mereka merasa lega karena ibu kota bunga tidak hancur akibat guncangan besar yang baru saja terjadi. Lalu ke wilayah Kuri. Di sini para penduduk masih berlarian untuk segera menuju lokasi nobar layar tancap yang ada di kota Bakura. Lalu yang terakhir adalah Udon. Orang-orang di sana juga antusias untuk nonton bareng, tapi Babanuki terlihat tidak suka. Mungkin dia masih mengkhawatirkan gempa yang baru terjadi itu. Lalu selain kelima wilayah utama Wano itu, ada satu kota yang mendapatkan perhatian khusus di chapter ini, yaitu kota Ebisu. Dengan senyuman dan tawa, para penduduk di sana menantikan siaran langsung yang akan muncul dari ibu kota bunga. Nah, setelah scene tentang siaran langsung, kita berpindah ke lokasi mendaratnya Onigashima. Di sini bajak laut topi jerami lagi nongkrong. Lalu tiba-tiba Yamato muncul. Mereka terkejut dan mengatakan bahwa itu adalah putra Kaido. Dan Franky pun berkata, hah? Pertempuran ini masih belum selesai ya? Yamato pun cepat-cepat memberikan klarifikasi. Dia berkata, oh tidak, aku bukan musuh kalian. Selama ini aku mengikuti perkembangan kalian lewat koran. Kupikir kalian tidak seperti manusia biasa. Tapi setelah bertemu, ini terasa sangat mengejutkan. Ya, dari perkataan Yamato ini, Mimin jadi teringat pendapat Mimin beberapa waktu yang lalu mengenai arti tertutupnya negeri Wano pada masa Kaido dan Orochi ini. Bahwa sebenarnya Wano hanya tertutup untuk kalangan orang-orang kelas bawah saja, atau bisa dikatakan untuk para rakyat biasa.
Sedangkan para petingginya tetap update dengan kejadian yang terjadi di dunia. Bahkan mereka tetap berhubungan dengan dunia luar, seperti melakukan transaksi senjata dan juga transaksi smile. Bahkan untuk Kaido juga kan dia suka jalan-jalan guys, seperti ketika Kaido akan pergi ke Marineford, atau bisa juga ketika Kaido nyasar ke markasnya aliansi Kid. Oke, kita kembali pada Yamato. Setelah menyatakan bahwa dirinya bukan musuh, Yamato kembali menyatakan sesuatu. Dia berkata, "Aku ingin ikut berlayar bersama kalian sebagai Oden Kozuki. Aku Yamato, mohon bantuannya." Ya, mendengar kata-kata itu Nami dan Usopp langsung terkejut. Lalu Franky hanya agak terkejut saja dan dia berkata, "Apa? Kau mau bergabung dengan kita?" Lalu Brook dengan sukacita mengatakan, "Yohoho, aku sih yes." Dan Sanji dengan efek lope-lopenya berkata, "Aku sangat-sangat setuju." Lalu Robin hanya tertawa kecil dan dia berkata, "Huhuhu, anak yang menarik." Sementara Jinbe tetap tenang guys. Dia berkata, "Ya, meskipun begitu, selama Kapten tidak menyetujuinya, kami tidak bisa menerimamu." Nah, Yamato pun setuju dengan perkataan Jinbe. Lalu dia menoleh ke arah Luffy, dan Luffy terlihat masih belum sadar. Yamato berharap Luffy baik-baik saja, karena pertarungan Luffy dengan Kaido yang lalu itu sangat mengerikan bagi Yamato. Lalu Yamato juga kepikiran mengenai bentuk perubahan Luffy menjadi Gear 5. Mungkin sebagai sesama pengguna Mythical Zoan, Yamato mulai memahami bahwa Luffy juga bisa berubah seperti dirinya. Atau mungkin Yamato bisa merasakan resiko dari perubahan yang dilakukan oleh Luffy, sehingga dia jadi sangat khawatir. Sementara itu Zoro juga terlihat belum sadar. Dia masih terbaring di samping Luffy. Nah, jadi sampai chapter ini Yamato bisa dikatakan belum fix jadi nakama, dan kita harus menunggu keputusan dari Luffy. Tapi tentu dimanapun Yamato, dia tetap akan berguna. Jika bergabung dengan kru topi jerami, jelas kekuatan Yamato akan menjadikan kru topi jerami semakin kuat. Lalu ada skema yang dinantikan oleh para fans, yaitu ketika bajak laut topi jerami versus bajak laut Kurohige. Mungkin saat itu Yamato akan bisa melawan Devon yang juga pengguna Mythical Zoan. Tapi jika memang Luffy tidak menghendaki Yamato jadi nakama, anak Kaido itu akan tetap menjadi aliansi, karena Yamato akan mewarisi bajak laut hewan buas, yang tentu saja kedepannya akan beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Tapi jika Yamato memang akan jadi nakama, maka Mimin melihat sosok King bisa menjadi kapten pengganti di bajak laut hewan buas. Ya, karena selain kuat, King juga menantikan sosok Joy Boy. Jadi King akan membawa bajak laut hewan buas untuk beraliansi dengan Joy Boy, yang berarti adalah Luffy. Selain itu, dengan tetap ada di Wano, King bisa menghindari kejaran dari pemerintah dunia yang memburu ras Lunaria. Oke, selanjutnya para kru Kaido berusaha melarikan diri, tapi Yamato langsung memerintahkannya untuk kembali. Sementara itu, para gifter yang sudah jadi pelayan utama juga meminta para kru Kaido itu untuk tidak pergi dan tetap berada di sini. Nah, Usopp yang teringat dengan kemampuan utama jadi bertanya, "Bagaimana dengan nasib para gifters itu ya?" Otama pun menjawab, "Efek jutsuku akan hilang ketika muncul bulan yang sama. Itu artinya akan bertahan selama 1 bulan. Lalu jika efek jutsunya sudah hilang, maka hewan-hewan yang terkena pengaruh akan kembali seperti semula. Saat itu mereka akan memilih untuk tetap tinggal atau pergi sesuai dengan hati nurani mereka." Nah, mendengar penjelasan dari Otama, Speed langsung menjawab bahwa walaupun efek Kibi Dango Otama menghilang, dia tetap mau jadi seperti ini. Otama juga merasa senang jika Speed tetap seperti itu. Tapi Otama tak mau menjadikan Speed sebagai pengikutnya, tetapi menjadi sosok ibu untuknya, dan mereka akan bersama selamanya. Nah, setelah mengatakan itu, muncul aura keimutan yang sangat dari Otama. Hal itu membuat Speed tak kuasa menahannya. Oke, lanjut lagi. Orang-orang yang ada di lokasi pendaratan Onigashima itu juga terlihat menonton layar tancap. Mereka penasaran dengan sosok pemuda yang membuat orang-orang berlutut di hadapannya. Pemuda itu pun mulai bicara. 20 tahun yang lalu, sejak kematian ayahku Kozuki Oden, aku sangat berterima kasih kepada kalian karena tetap hidup setelah menjalani penderitaan bertahun-tahun lamanya.
Nah, para penduduk jadi terkejut nih setelah mendengar bahwa Oden Kozuki adalah ayah dari pemuda misterius itu. Lalu si pemuda melanjutkan perkataannya, "Festival api ini tidak akan berakhir. Mulai besok kalian tetap bisa berdagang sesuka kalian. Kalian juga bisa minum sepuasnya dan tidak perlu membayar untuk mendapatkan air. Aku juga tidak akan membiarkan racun limbah keluar lagi dari pabrik-pabrik itu. Dan perbudakan di negeri ini juga harus dihapuskan." Nah, ketika mendengar perkataan itu, Otama jadi teringat tentang masa lalunya. Kedua orang tua Otama ternyata sudah meninggal saat Tama masih sangat kecil. Otama pun mencari makan dengan cara menjual topi bambu bersama Komachio. Tapi karena orang-orang tak punya uang, topi bambunya tidak ada yang laku. Perut mereka pun lapar karena belum makan. Selanjutnya Hitetsu bertemu dengan Otama. Dia pun membeli satu topi bambu. Lalu Hitetsu berkata, "Bersabarlah, beberapa tahun lagi para samurai yang kuat dari klan Kozuki akan kembali. Dan hari di mana para penjajah itu dihancurkan pasti akan datang." Otama pun jadi kembali bersemangat untuk menantikan datangnya hari yang dijanjikan itu. Nah, dari flashback Otama ini kita sudah tahu ya mengenai masa lalu Otama dan juga awal pertemuannya dengan Tengu. Kemudian setelah flashback berakhir, Otama menangis di hadapan Nami. Keduanya pun berpelukan. Lalu Otama juga mengingat perkataan Luffy bahwa setelah dia pergi dari negeri ini, maka negeri ini akan menjadi tempat di mana Otama bisa makan sepuasnya setiap hari. Nah, pidato dari pemuda misterius itu dilanjutkan. Hari-hari penuh ketakutan karena Orochi dan Kaido sudah tidak akan ada lagi. Semua sudah selesai karena bantuan dari orang-orang yang kutemui di lautan. Dengan aliansi samurai, bajak laut, Ming dan ninja, kami telah menyerbu Onigashima. Kaido, Orochi, dan para kru bajak laut hewan buas sudah kami kalahkan. Mereka tak akan bisa membuat negeri ini menderita lagi. Nah, para penduduk pun terlihat sangat senang dan terharu ketika mendengar Kaido dan Orochi sudah dikalahkan. Sementara Kid terlihat tak begitu suka dengan aliansi itu. Ya, bisa dikatakan bajak laut Kid memang tidak berniat untuk menjalin aliansi. Mereka hanya bekerja sama untuk mengalahkan Kaido saja. Setelah mengatakan itu, pemuda misterius yang sebenarnya adalah Momonosuke berbisik-bisik kepada Kinemon. "Hei Kin, apalagi yang harus kukatakan?" Dan Kinemon menjawab, "Berikan kata-kata terbaik Anda yang bisa menggetarkan hati dan jiwa mereka." Nah, setelah itu Momonosuke mengingat perkataan Luffy yang telah memotivasi dirinya. Dan Momo pun kembali melanjutkan pidatonya. "Dengan nama yang diberikan ayah kepadaku, berarti aku tidak ada duanya. Dan aku akan membuat negeri ini menjadi makmur. Jadi tolong pinjamkan kekuatan kalian untuk membangun kembali negeri ini yang sudah tertinggal selama 20 tahun. Aku, Kozuki Momonosuke, akan memimpin negeri Wano." Ya, kemeriahan semakin terasa setelah kata-kata penutup dari Momonosuke itu. Lalu dalam hati Momo berkata, "Ayah, ibu, aku sudah memenuhi janjiku." Para penduduk Wano pun bersorak, "Hore, Tuan Momonosuke, pewaris sah negeri Wano. Kami sudah lama menunggu kedatanganmu." Akhirnya chapter ini ditutup dengan epik. Momonosuke pun berjalan masuk ke dalam kastil diiringi oleh para pengikutnya. Dan narator juga memberikan kata-kata penutup yang mengagumkan. Kelopak bunga sakura berguguran dan melayang di udara. Wano menuju masa depan dan prajurit akan meletakkan pedang mereka. Ini adalah negeri samurai yang terkenal. Di bawah langit malam bunga sakura berdiri seorang pria hebat. Pria berusia 8 tahun. Di pundaknya ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Dalam hal kekuatan dia memang masih kurang. Dengan ini kami menyaksikan kelahiran Shogun Kozuki Momonosuke yang nantinya akan dikenal oleh seluruh dunia sebagai Shogun Wano Kuni yang terhebat. Ya, chapter ini pun berakhir sampai di sini. Minggu depan tidak libur, guys. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!